Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi ayah bunda. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita membaca doa sebelum belajar ya. Yuk semuanya ikutin ibu sama-sama membaca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sebelum pembelajaran dimulai, persiapkan dulu buku serta alat tulisnya ya anak-anak ya. Kelas 3 SD, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 4. Nah, persiapkan buku serta alat tulisnya ya anak-anak. Pembelajaran keempat, kita berdiskusi nih anak-anak. Lihat di gambar. Ada Dayu, Edo, Siti, dan Beni sedang mendiskusikan sebuah dongeng ternyata. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih. Bau harumnya dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Setelah berdiskusi, mereka akan memerankan tokoh-tokoh yang ada pada dongeng tersebut. Nah, bacalah dongeng berikut ini. Anak-anak mendengarkan ya diskusi karakter yang ada di dalam dongeng tersebut. Judulnya Bunga Melati yang Baik Hati. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Putri 1. Wah, indah sekali bunga di taman istana ini. Putri kedua, hei, lihat bunga melati itu warnanya putih bersih dan harum semerbak memenuhi taman ini. Putri ke-1 berkata, aroma melati memang harum, aku sangat menyukainya. Lalu bunga sedap malam berkata, aku tak habis pikir, mengapa para putri suka sekali dengan dirimu. Lalu bunga anggrek berkata, iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Lalu kata bunga mawar biru, walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Lalu bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumlah yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Dan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentunya tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Nah, bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri bunga. Nah, bunga sedap malam pun berkata, ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku ya Melati. Lalu bunga anggrek pun berkata,
Aku juga mau minta maaf Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Bunga mawar biru pun berkata, selama ini aku juga berburuk sangka padamu Melati. Aku minta maaf ya. Lalu bunga melati pun berkata, aku sudah memaafkan kalian teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk ya. Nah, cerita ini diadaptasi dari www.dongenganak.net. Nah, begitulah cerita tadi, dongeng tentang bunga melati yang sangat baik hati anak-anak ya. Nah, berikutnya di pelajaran PPKN kita bercerita nih, salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Bagaimana ya Dayu bersikap? Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Apa yang kamu lakukan saat setelah melakukan kesalahan? Lalu, benarkah ketika kita melakukan kesalahan sebaiknya meminta maaf? Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Nah, cukup sekian nih anak-anak pembelajaran kita hari ini. Kita memasuki tugas tema. Persiapkan buku serta alat tulisnya. Nah, soal pertama, bahasa Indonesia. Anak-anak menulis, tulislah 4 tokoh yang ada pada dongeng beserta dengan karakternya. Dongeng yang tadi ibu sudah bacakan ya, bunga melati yang baik hati. Nah, berikutnya pembelajaran kedua, ceritakanlah pengalamanmu meminta maaf kepada temanmu ya. Nah, anak-anak bisa mengingat-ingat kembali, bisa teman sekolah sebelum masa pandemi atau teman-teman yang ada di rumahmu. Diskusikan pada kedua orang tuamu ya anak-anak ya. Terima kasih, selamat mengerjakan.